Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, yang kita rasakan ataupun yang kita tidak rasakan. Tidak ada yang patut disyukuri kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Insyaallah ta'ala mulai hari ini, hari Jumat 1 Safar 1442 Hijriah, kita memulai membuat video dengan tema besarnya, yaitu petuah kiai. Dan video ini insyaallah ta'ala berdurasi hanya sekitar 5-10 menit di setiap videonya. Dan video ini saya tujukan kepada seluruh para orang tua kaum muslimin yang ingin menjadikan anaknya sebagai santri penuntut ilmu agama, sehingga bisa menjadi persiapan bagi seluruh para orang tua kaum muslimin. Sekali lagi, tema besar dari video-video ini adalah petuah kiai. Nanti saya akan kasih judul petuah kiai pertama, petuah kiai kedua, dan seterusnya. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala, petuah kiai yang pertama adalah anak adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan oleh karenanya ia akan dimintai pertanggungjawaban. Anak adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya ia akan dimintai pertanggungjawaban. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di antaranya yaitu surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir." Mau ikut dia? Ya, Abraham mau ikut ya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dialah menciptakan apa saja sekehendaknya. Allah memberikan hibah. Hibah di sini maksudnya adalah al-atiyah bi ghairi iwad, yaitu pemberian tanpa balasan. Allah memberikan hibah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan. Ya, bismillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hibah, pemberian tanpa balasan kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak laki-laki. Jadi ada seorang yang diberikan anak perempuan saja. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan ini seperti Nabi Lut alaihi salam, yang diberikan hanya anak perempuan saja. Kemudian ada yang diberikan hanya anak laki-laki saja. Seperti siapa?
seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di antara mereka anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ini seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya aqima. Aqima artinya adalah mandul, tidak mempunyai keturunan. Dan para ulama mengatakan ini adalah seperti Nabi Yahya alaihissalam. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Pelajaran dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa anak adalah hibah. Hibah artinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahibati hafizakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan demikian dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya sesungguhnya anak-anak kalian adalah hibah, yaitu pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Nah, kalau sudah kita pahami, begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, qala Affan yaum al-qiyamah, ya bani Adam, hamaltuka 'ala al-khayli wal ibil wa zawwajtuka an-nisa wa ja'altuka tarba'u wa tar'asu fa aina syukru dhalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Affan, yaitu yang meriwayatkan hadis ini, berkata pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku telah menunggangkanmu di atas kuda dan onta. Artinya itu nikmat dari Allah. Dan aku telah menikahkanmu dengan perempuan-perempuan. Berarti menikah itu nikmat dari Allah. Dan dari menikah menghasilkan anak. Berarti anak adalah nikmat dari Allah SWT. Wa ja'altuka tarba'u wa tar'asu. Dan aku jadikan engkau mengurus dan memimpin. Maka aina syukru dzalik? Mana kesyukuranmu akan hal itu? Nah, di sini letaknya, bahwasanya ketika anak adalah nikmat, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Pemimpin negara, pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang lelaki pemimpin di tengah keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban yang dipimpinnya, yaitu anak-anaknya. Maka hati-hati, anak kita adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh sebab itulah, persiapkan baik-baik jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak tentang anak kita. Dan ingat, kita dahulu akan ditanya oleh Allah tentang anak kita sebelum anak kita ditanya tentang orang tuanya. Semoga petuah ini bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.